Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtana ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusuli baqaya min ahli ilmi yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dengan kitab pelajaran kita, yakni Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Dan tentunya kita masih berada pada bab alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah, yakni ciri khas yang dengannya mereka dibedakan dari yang lainnya. Naam. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa sami'tu Al-Hakim rahimahullah yaqul sami'tu Abul Husain Muhammad bin Ahmad Al-Handali bi Baghdad yaqul. Kata Imam As-Sabuni, aku pernah mendengar Al-Hakim rahimahullah, yakni Al-Imam Al-Hakim penulis kitab hadis Al-Mustadrak. Beliau berkata, sami'tu Abul Husain Muhammad bin Ahmad Al-Handali bi Baghdad. Aku pernah mendengar, ini Al-Hakim berkata, aku pernah mendengar Abul Husain Muhammad bin Ahmad Al-Handali di Baghdad, yaitu di Irak. Yaqul, beliau berkata, sami'tu Aba Ismail Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi yaqul. Aku pernah mendengar Abu Ismail, yakni Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, dia berkata, kuntu ana wa Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi inda Imamid Dini Abi Abdillah Ahmad bin Hambal. Dulunya aku dan Ahmad bin Al-Hasan itu berada di sisi Imamuddin Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi suatu ketika Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi ini dengan Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi itu berada di samping atau di sisinya Imam Ahmad. Faqala lahu Ahmad bin Al-Hasan. Maka Ahmad bin Hasan itu berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyanya Imam Ahmad, dzakaru li ibni Abi Qutailah bi Makkah ashabal hadith
Wa qala ashabul hadithi qaumu su'in. Kata Ahmad bin Hasan, wahai Abu Abdullah, diceritakan kepada Ibnu Abi Qutailah di kota Makkah tentang ashabul hadis, tentang ashabul hadis. Faqal, maka Ibnu Abi Qutailah itu dia berkata, ashabul hadis kaum su'. Ashabul hadis itu kaum yang jelek, katanya begitu. Ini kata siapa? Ibnu Abi Qutailah. Waqala Ahmad bin Hanbal wa huwa yanfudu thawbahu wa yaqul, maka Ahmad bin Hanbal kemudian berdiri dari majelis tersebut sambil mengibaskan pakaiannya dan beliau berkata, zindiq, 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 hatta dakhalal bait. Yaitu yang berucap seperti demikian itu zindiq, orang zindiq. Disebutkan sampai 3 kali, zindiq, zindiq, zindiq. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Naam. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini kisah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini adalah kisah yang menerangkan kepada kita bagaimana pengingkaran Al-Imam Ahmad rahimahullah terhadap orang-orang yang mendiskreditkan ashabul hadis. Orang-orang yang menganggap bahwa ashabul hadis itu orang-orang kerdil, orang-orang gak ada kerjaan, orang-orang wawasannya tidak luas. Mereka cuma bicara tentang haddatsana akhbarana saja, tapi mereka tidak tahu tentang realita. Mereka tidak paham tentang fiqhul waqi' dan seterusnya. Maka mereka itu orang-orang yang ketinggalan zaman, orang yang jumud dan lain-lain. Maka Imam Ahmad mengingkari dengan sikap yang keras. Kata beliau, zindiq, zindiq, zindiq. Lalu beliau masuk ke rumahnya. Nah, di sini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Atsar ini juga menunjukkan kepada kita tentang di antara ciri ahlul bid'ah, ciri orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, itu mereka membenci orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membenci orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi itu pada asalnya bukan karena ada sengketa-sengketa yang bersifat pribadi. Tidak ada sengketa tanah, tidak ada utang piutang antara mereka. Tetapi hakikatnya karena mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sejalan dengan keinginan mereka. Jadi kalau hadis-hadis Nabi yang tidak sejalan dengan keinginan mereka, itu dalam pandangan ahlul bid'ah justru mempersempit gerakan mereka. Karena hadis itu adalah apa? Barometer. Hadis adalah dasar dalam beragama. Sehingga ketika seseorang dia ingin memodifikasi agama, dia ingin melakukan hal-hal yang di luar daripada syariat, tentu dia tidak ingin terikat dengan hadis. Dia tidak ingin terikat dengan hadis. Nah, kalau dia tidak ingin terikat dengan hadis, maka salah satu cara yang paling baik bagi dia adalah menyingkirkan hadis. Dan bagaimana dengan cara menyingkirkan hadis? Ya, mendiskreditkan orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hakikatnya orang yang mendiskreditkan para ashabul hadis itu hakikatnya dia mendiskreditkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad berpandangan
Tidak ada julukan lain yang lebih tepat bagi orang tersebut kecuali zindiq. Kecuali apa? Zindiq. Dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin meruntuhkan agama sebenarnya. Mereka ingin mengeluarkan umat Islam dari agama mereka. Tapi dengan cara yang lain. Caranya apa? Caranya menolak hadis, caranya memberikan keraguan-raguan tentang ilmu hadis, caranya mendiskreditkan para ahli hadis sehingga para ahli hadis itu tidak punya kedudukan di mata mereka. Nah, kalau tidak punya kedudukan, maka apa yang disampaikan oleh ahlul hadis itu dianggap hanya cerita-cerita bualan saja. Akhirnya agama ini tidak punya sumber. Ya. Kalau agama tidak punya sumber, yang terjadi adalah kerusakan. Siapa saja bebas untuk modifikasi agama. Siapa saja bebas untuk berbicara dalam agama. Siapa saja bebas merekayasa agama dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada hadis untuk menepis, menyaring dan membentengi itu semua. Nah, mafhum ya ikhwan? Jadi mereka menganggap orang-orang yang mempelajari hadis itu kaum yang jelek, orang yang kerdil. Sekarang Amerika sudah naik di bulan, kok kamu tinggal belajar hadis ya. Apa itu hadis? Gitu. Oh, sekarang negara-negara barat sudah maju. Ya, perekonomian mereka sudah canggih. Ya, mereka sudah pakai mobil listrik. Kamu masih duduk di masjid tinggal bicara haddatsana, akhbarana, sami'tu an fulan. Apa itu? Gak canggih, gak maju, tidak keren. Ya, paham ya? Paham ya ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Sami'tu Al-Hakim Aba Abdillah yaqul, aku pernah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah, dia berkata, Sami'tu Aba Nasr Ahmad bin Sahal Al-Faqih bi Bukhara yaqul, aku pernah mendengar Abu Nasr Ahmad bin Sahal Al-Faqih di Bukhara, dia berkata, Sami'tu Aba Nasr bin Salam Al-Faqih yaqul, aku pernah mendengar Abu Nasr bin Salam Al-Faqih, dia berkata, laisa syai'un athqala ala ahlil ilhad wala abghadha ilaihim min sama'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Yani Abu Nasr bin Salam Al-Faqih berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi orang-orang ilhad, bagi ateis, bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, wala abghadu ilaihim, dan tidak pula ada perkara yang paling mereka benci min sama'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi, daripada mendengarkan hadis riwayat beserta sanad-sanadnya. Jadi kalau orang-orang yang menyimpang dari jalannya salaf, itu kebiasaan mereka tidak menaruh perhatian terhadap ilmu hadis. Nah, ilmu hadis bagi mereka itu sesuatu yang membosankan. Jadi kalau mereka dibandingkan dengan ada ilmu-ilmu yang lain dan mau lihat skala ketidaksukaan mereka, maka ketidaksukaan mereka itu paling besar terhadap mendengar hadis, mendengar riwayatnya, apalagi bicara tentang sanad-sanadnya. Kalau bicara tentang sanad hadis, bicara tentang riwayat ini dan riwayat itu, ya, bagi mereka adalah sesuatu yang membosankan dan sesuatu yang dibenci sama mereka. Mereka pengen itu ilmu-ilmu yang menurut mereka itu sesuai dengan kondisi. Mereka pengen ilmu-ilmu yang kata mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Bicara tentang
bintang di langit, bicara tentang kemajuan perekonomian bangsa-bangsa, bicara tentang dunia yang begini besar, yang dia tidak bisa jangkau, ya, yang dia cuma pembicaraannya itu dibangun di atas imajinasi dia, dibangun di atas hayalan dia. Nah, itu dia lebih tertarik. Jadi kalau antum duduk atau antum melihat majelis orang-orang ini, itu mereka meramaikan majelis mereka, itu kalau diteliti pembicaraannya tidak lain melainkan seputar perkembangan zaman, ya, teknologi, ya, bangsa ini sudah demikian, bangsa itu sudah demikian, ya. Ya, itu yang mereka bicarakan, dan itu ilmu yang mereka paling serius tentangnya. Itu mereka bisa duduk berjam-jam, berhari-hari bahas tentang ekonomi kerakyatan, bahas tentang politik, bahas tentang demokrasi, bahas tentang berita, ya, ini dan itu dan seterusnya. Itulah ilmu mereka, itulah perhatian mereka. Tapi kalau antum katakan, ya khi, ini Rasulullah mengatakan, nanti soal Rasulullah mengatakan nanti kalau di masjid, ya. Tapi kalau antum katakan, ya khi, itu hadis itu dia lemah karena di dalam sanadnya ada si fulan, itu tidak penting. Yang penting ada hadisnya, begitu. Paham ya? Kalau kita katakan, ya khi, amalan yang antum lakukan ini kok mana hadisnya? Dia katakan, ya, mana larangannya? Tidak usah sampaikan mana hadisnya, mana larangannya, gitu. Jadi dia balik lagi bertanya. Jadi kalau bicara tentang urusan agama, mutar dia seperti orang yang kebingungan, gak perhatian, gak senang. Tapi kalau bicara tentang urusan-urusan dunia, serius, ya, itu dia bisa bicara berjam-jam, 1 pekan gak tidur-tidur ngomong tentang urusan politik, seperti dia mau jadi menteri koperasi, ya. Bicara tentang urusan politik, gak pernah sekolah tentang politik. Bicara tentang ekonomi, gak pernah belajar ekonomi, ya. Artinya lebih suka buang waktu dan habiskan umur berbicara di dalam hal yang kalau dia tidak tahu, dia tidak berdosa, ya. Lebih suka menaruh perhatian untuk berbicara tentang permasalahan yang kalau dia tahu, dia tidak dikatakan alim. Coba kira-kira kalau antum tahu tentang perkembangan zaman, antum dikatakan alim apa tidak? Tidak alim, biasa aja. Iya, karena hatta orang kafir bisa mengerti tentang perkembangan zaman. Tidak ada bedanya antum dengan mereka. Padahal antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan untuk memahami perkembangan zaman. Ya Ustaz, tapi kan kita ini sedang hidup di dunia. Naam, kehidupan anda di dunia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin enggak? Dijamin. Tapi kehidupan anda di akhirat kelak dijamin apa tidak? Tidak dijamin. Sementara Allah menciptakan anda untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ibadah anda kepada Allah Azza wa Jal. Lalu dengan cara apa anda memperbaiki ibadah anda? Dengan cara apa? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi, dan hadis-hadis Nabi itu dipelajari dengan haddatsana, akhbarana, haddatsani, akhbarani, amba'ana, an fulan, sami'tu fulan, dan seterusnya. Hadis Nabi dipelajari dari yang demikian. Kenapa? Karena kalau orang dia mempelajari agama tanpa sanad, itu anggaplah dia mau naik di atas rumah tanpa tangga. Sebab itu suatu ketika Al-Imam Az-Zuhri disampaikan kepadanya hadis Rasulullah. Seseorang sampai kepada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah bersabda demikian, dan dia katakan, sampaikan dulu sanadnya. Kau mau naik di atas rumah tanpa tangga, mana tangganya? Ya, maka disampaikanlah sanadnya. Begitu dia dengarkan sanadnya, dia katakan, oh enggak usah sampaikan hadisnya, ini dhaif. Ya, nah, mafhum enggak? Jadi enggak buang-buang waktu berbicara dalam hal yang enggak berfaedah.
tidak menghabiskan umur untuk berbicara dalam hal yang tidak berfaedah. Tetapi ashabul ahwa, ashabul bidah, mereka lebih senang menjauhkan umat dari mempelajari ilmu hadis. Mereka sangat benci terhadap ilmu hadis, sangat benci terhadap riwayat, sangat benci terhadap sanad-sanad. Mereka mengatakan, sudah, kita ambil ilmu ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian ambil ilmu agama dari orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Tapi kami langsung ambil ilmu agama dari Allah. Dapat wangsit. Ya. Begitu mereka. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini perkara yang paling penting dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini adalah merupakan ciri khasnya orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka bosan kalau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi tidak bisa memberikan ketenangan kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka mencari ketenangan di goa-goa, mencari ketenangan dengan bersemedi, ya, mencari ketenangan dengan melakukan praktek ritual-ritual yang menurut mereka dapat mengosongkan pikiran dan memberikan ketentraman hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan semedi apa dengan zikir? Dengan zikir kepada Allah. Tapi zikir itu sudah tidak faedah bagi mereka. Hadis Nabi sudah tidak berfaedah bagi mereka. Ayat-ayat Al-Quran sudah tidak berfaedah bagi mereka. Malas dan jenuh kalau duduk di majelis yang membicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat majelis-majelis mereka ramai dengan informasi-informasi terkini. Mereka alim terhadap berita-berita terkini, tetapi mereka jahil terhadap perkara agama. Kalau kita tanyakan kepada mereka, sebutkan kepada kita kira-kira ada berapa jenis air. Ya, yang saya tahu cuma air yang bisa diminum, mineral. Ya, kalau kita tanya kepada mereka, kamu tahu ndak apa kaifiyah sujud sahwi? Sebab-sebab melakukan sujud sahwi itu apa? Nah, itu urusan ustadz, urusan imam. Ya, nanti kalau kita sholat imam sujud, ya kita ikut sujud aja, ndak usah repot-repot. Sekarang ini kita sedang berpikir tentang urusan besar. Jadi dia alim terhadap urusan besar. Ya, dia alim terhadap urusan-urusan terkini, tetapi dia jahil tentang perkara yang kalau dia tidak tahu dia berdosa. Iya. Kalau kita tanyakan kepada dia, kira-kira apa ya hukumnya kalau kita bersentuhan dengan wanita, batal enggak wudunya? Atau saya dapati kambing yang terlepas di jalan, tidak punya pemiliknya sama sekali. Kambing ini sering datang di rumah saya. Atau saya dapati temui di jalan ada dompet, uangnya sekian miliar. Apa yang harus saya lakukan? Tidak paham dia tentang hukum. Apa barang temuan? Tidak paham. Ya saya punya emas. Bagaimana ini hitungannya? Masuk zakat atau tidak? Dia tidak tahu. Tapi kalau bicara tentang, bagaimana sekarang ini ada senjata kimia apa? Sekarang Cina sudah hebat. Hati-hati. Itu sekarang di handphone antum itu sudah ditaruh alat-alat canggih yang bisa diketahui dimanapun anda berada. Hati-hati. Sekarang makanan-makanan yang antum makan itu sudah mengandung zat ini, zat itu, zat yang sampai buat kepala kita pusing karena jenis zatnya terlalu banyak. Ya. Nah itu antum bisa bahaya. Di dalam buku yang antum pegang ini hati-hati, ini ada racunnya, ini sudah dikasih zat-zat kimia yang kalau antum pegang bisa mati antum nanti dalam waktu sekian tahun. Ana katakan, apa faedahnya? Antum tahu itu? Faedahnya apa? Ada faedahnya enggak kira-kira? Ikhwan, ada faedahnya enggak? Enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Yang faedahnya itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya suatu kebaikan, niscaya Allah akan memberikan dia faqih dalam agama. Maka tanda orang yang baik itu bukan orang yang memiliki ilmu keduniaan yang banyak, tetapi tanda orang yang baik adalah orang yang paham tentang agama. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang paham terhadap agama adalah tanda-tanda pada diri orang itu kebaikan. Tetapi kalau orang yang ngomong tentang dunianya banyak, dia paham tentang dunia tapi tidak paham tentang agama, ini tanda-tanda kejelekan pada diri orang tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan buat dia itu paham dalam urusan agama. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, karena ashabul hadis itu perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari fitnah. Orang-orang yang paling selamat dari tipu daya. Orang-orang yang paling selamat dari provokasi. Adapun orang-orang yang tidak menaruh perhatian kepada hadis-hadis Nabi adalah orang-orang yang terjebak dalam angan-angan dan ilusi-ilusi mereka. Hayalan-hayalan mereka. Sehingga pola pikir mereka itu akan jauh berbeda dengan pola pikir yang diinginkan dalam syariat. Kalau orang yang menaruh perhatiannya untuk mempelajari agama, pola pikirnya adalah bagaimana mempersiapkan dirinya dan generasinya untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki, yaitu di negeri akhirat kelak. Tapi kalau orang-orang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka pikirannya adalah hayalan-hayalan, maka dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hayalan-hayalan. Dia sibuk berbicara tentang kecanggihan, dia sibuk berbicara tentang kemajuan peradaban, dia sibuk membesarkan tubuh anaknya, dia sibuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang luar biasa, sekolah-sekolah tentang matematika, teknik, kedokteran dan seterusnya. Dia sibuk untuk urusan-urusan itu daripada urusan-urusan akhirat yang kalau dia mati di dalam kubur, itu malaikat tidak tanya, anakmu insinyur apa, anakmu sarjana matematika atau sarjana kimia. Malaikat tidak tanya tentang itu, tetapi malaikat hanya bertanya tentang tiga perkara. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Dia tidak sibuk tentang itu, tapi dia sibuk membesarkan anak-anaknya, dia sibuk menggemukkan anak-anaknya, lalu dia biarkan anak-anaknya itu otak mereka dirusak oleh radikalisme, dirusak oleh liberalisme, dirusak oleh isme-isme yang lainnya. Kenapa? Karena dia malas mendengar tentang haddatsana akhbarana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul dan seterusnya. Malas dia dengar tentang itu. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian satu hal yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwa masing-masing orang dengan kalimat ini hendaklah dia bermuhasabah. Dia termasuk orang yang mana? Termasuk orang yang senang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia orang yang senang mendengar tentang berita-berita terkini? Ya. Naam. Kemudian berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa sami'tul Hakim yaqul sami'tu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan faqala Syekh Abu Bakar haddatsana fulan. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, sami'tu al-Hakim yaqul, aku pernah mendengar Al-Imam
Al-Hakim berkata, Sami'tu Asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih. Aku pernah mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan, yaitu ketika dia mendebat seseorang, dia berdiskusi dengan seseorang. Faqala Asy-Syaikh Abu Bakar, maka Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq beliau berkata, haddatsana fulan, telah bercerita kepada kami si fulan. Faqala lahur rajul, maka lawan diskusinya itu menjawab, da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana. Kata dia, begitu Syekh Abu Bakar ini dia berdiskusi dengan seseorang, lawan diskusinya. Lalu dia ingin menyampaikan kepada lawan diskusinya itu bahwa haddatsana fulan, telah bercerita kepada kami si fulan. Dia ingin menyampaikan riwayat. Maka apa kata lawan diskusinya itu? Da'na min haddatsana. Ya, tinggalkan kami daripada ucapan haddatsana itu. Yani ila mata haddatsana, sampai kapan kamu belajar tentang haddatsana? Ya, sampai kapan? Sudah enggak zamannya lagi bicara tentang haddatsana. Ya, negara-negara Eropa sudah buat tank, ya, sudah ada pesawat tempur. Kamu tinggal bicara tentang haddatsana. Sampai kapan haddatsana? Enggak usah, tinggalkan. Ya, itu. Subhanallah. Mafhum ya, ikhwan? Apa yang terjadi? Maka faqala Syekh lahu, maka Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq berkata kepada orang itu, kum ya kafir, berdiri wahai kafir. Fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hada abadan. Tidak boleh lagi engkau masuk di rumahku ini selama-lamanya, tidak boleh. Keluar. Berdiri dari sini dan keluar. Tidak boleh lagi masuk di sini di rumahku ini selama-lamanya. Thumma altafata ilaina faqal, kemudian Syekh Abu Bakar itu menoleh kepada kami, ya, menoleh kepada Al-Imam Al-Hakim dan rekan-rekannya. Faqal, lalu Syekh Abu Bakar berkata, ma qultu qattu li ahadin ma tadkhulu dari illa hada. Selama ini aku tidak pernah berkata kepada seorang pun bahwa jangan engkau masuk di rumahku kecuali kepada orang ini. Ya, artinya menunjukkan bahwa Syekh Abu Bakar ini perangainya itu bukan keras, bukan suka usir orang. Ya, temperamennya itu bukan kasar, tapi dia ini orang yang sangat lembut. Hanya hari itu dia usir orang dari rumahnya karena saking marahnya dia, saking ngeyelnya orang ini. Begitu disampaikan kepadanya hadis Nabi, dia katakan, tinggalkan haddatsana. Sampai kapan kau bicara tentang haddatsana? Sekarang dunia ini sudah maju, ya, sampai kapan? Nah, ketika ucapan itu terlontar dari orang yang demikian, Syekh Abu Bakar naik pitam, marah, dan dia katakan, kafir, berdiri dari rumahku ini, pergi, tidak boleh lagi kau masuk di sini selama-lamanya, tidak boleh lagi. Subhanallah. Ya, jadi apa? Sikap tegas ulama ashabul hadis terhadap orang-orang yang mengingkari ilmu hadis, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisal dengan ini banyak sekali ketika kita sampaikan kepada mereka, ya Rasulullah bersabda demikian, dia mengatakan, iya tapi ada kata tapi. Padahal apa ya ikhwan? Ketika seseorang itu disampaikan kepadanya Rasulullah bersabda, enggak ada kata tapi, sami'na wa ata'na. Kalau enggak paham, taat dulu, urusan paham dari belakang. Kenapa? Karena kalau mengangkat suara tinggi di atas suara Rasul saja itu bisa menggugurkan amalan. Lah bagaimana kalau seandainya Anda tidak peduli terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ikhwan fiddin azza Allah wa iyyakum, di sini ada dua pelajaran penting dari ungkapan atau kisah yang sungguh luar biasa ini. Yang pertama, kisah ini menunjukkan kepada kita tentang ciri khas ahlul bid'ah, yaitu mereka bosan dan malas tentang belajar tentang ilmu hadis. Gak mau mendengar agama dari sumbernya, gak mau. Dia lebih tertarik dengan hayalan, lebih tertarik dengan imajinasi, lebih tertarik dengan apa? Katanya begitu, dia lebih tertarik dengan itu. Kabar burung,
lebih tertarik dengan qala halan, qala fulan, si halan bercerita demikian dan demikian, tapi dia malas untuk belajar ilmu agama dari sumbernya. Malas, nggak mau. Itu ciri khas mereka. Yang kedua, pelajaran yang paling penting dari kisah yang luar biasa ini adalah sikap tegasnya para ulama salaf terhadap orang-orang yang mendiskreditkan hadis dan ahlinya. Ya, sikap tegasnya, sikap keras mereka, sampai Syekh Abu Bakar mengusir orang ini dari rumahnya. Kalau kita menggunakan perasaan, aduh nggak enak ini, ya. Wah, Syekh Abu Bakar keras sekali, tapi bukan. Hatta orang yang paling lembut, yang kata beliau, ya, ma qultu qattu li ahadin ma tadkhulu dari illa hadza. Saya selama ini tidak pernah mengatakan kepada orang, jangan masuk rumahku, melainkan orang ini. Selama hidupku, maksudnya mulai dari dulu sampai pada saat peristiwa tersebut, yaitu Syekh Abu Bakar tidak pernah mengusir orang dari rumahnya, kecuali orang itu saja. Kenapa? Karena sikap lancangnya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, Asy-Syaikh di sini ada hal yang perlu kita catat, ya. Kita beri catatan dari dua faedah itu, dan ada satu catatan penting, ya, di sini kalimat Syekh bahwa apa? Kum ya kafir, berdirilah wahai kafir, ya. Maka di sini ada kata-kata kafir. Maka kita katakan kata-kata kafir yang dimaksudkan oleh Syekh di sini dapat ditakwil. Dapat ditakwil. Kenapa? Karena pada hakikatnya seseorang nggak boleh dihukumi kafir secara ta'yin, melainkan harus dengan apa? Tahapan-tahapan. Maka kita katakan, ya, takwil yang paling ringan, yang paling baik bagi ucapan Asy-Syaikh ini adalah maksud beliau kafir di sini adalah kafir amali, yaitu perbuatan orang-orang kafir yang suka menolak sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai mengkafirkan, melainkan dengan qarina. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi. Kalau dia, seseorang itu dia katakan kafir kepada temannya, maka kata kafir itu akan kembali kepada apa? Keduanya. Kalau benar iya, kalau enggak raja ilaihi. Kalau benar orang itu kafir iya, kalau tidak kata kafir itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Dan juga Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu adalah fasik, kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Maka yang dimaksudkan di sini apa? Kufur amali. Bukan apa? Kufur i'tiqad. Bukan berarti Syekh Abu Bakar memurtadkan orang ini, bukan. Mafhum ya ikhwan? Mengkafirkan orang ini tidak, tetapi ini sikap keras beliau karena marah terhadap orang yang melakukan penyimpangan, lalu mengatakan kalimat yang demikian, dan ini dibolehkan dalam pandangan syariah. Boleh. Nah, mafhum ya? Tapi kalau misalnya tidak ada sebab, ya, orang itu lagi baik, antum lihat tidak ada penyimpangan, yang tidak ada apa-apa, langsung dikatakan dengan kata-kata kasar seperti itu, ini tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada sebabnya seperti ini, lalu dikatakan dengan maksud, ya, bukan mengkafirkannya atau bukan mengeluarkannya dari dairatil Islam, maka itu boleh. Yang demikian adalah boleh. Mafhum ya ikhwan? Nah, sebagaimana juga Rasulullah pernah mengatakan, ya, tentang orang yang lewat di depan orang yang sholat, ya, dicegah, nggak mau dicegah dengan keras, fa innahu syaitan. Ini dia itu syaitan. Nama dilakapkan kepadanya nama apa? Syaitan. Ibnu Abbas juga pernah mengelapakapkan nama kepada orang yang mengatakan bahwa Musa yang disebutkan di dalam kisah Fir'aun itu bukan Musa yang bertemu dengan Khidir. Maka Fir'aun Ibnu Abbas mengatakan Dajjal, dia itu Dajjal, ya. Jadi kata-kata yang seperti itu kalau keluar dengan sebab-sebab syar'i, karena ada pada diri orang-orang itu penyimpangan-penyimpangan sebagai satu bentuk pengingkaran keras terhadap mereka, maka ini boleh. Ya, Yang demikian boleh. Mafhum ya, ikhwan? Baik.
Paham ya? Nah, dan itu sudah merupakan metode salaf. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah ashabul hadis itu mereka membangun agama mereka baik itu amalan maupun keyakinan bukan di atas perasaan, tapi di atas nas, di atas ketetapan syariat, ya. Nah, kalau bangun di atas perasaan, maka nanti lama-lama jadi sufi, ya. Lo ngomong tentang tazkiyatun nafas, akhirnya nggak pelajari tentang akidah, nggak pelajari tentang tauhid, ya, nggak pelajari tentang ibadah yang benar, cuma tazkiyatun nafas saja ngomong sambil meram-meram gini, orang tidur-tidur, ya, akhirnya jadi sufi. Akhirnya jadi apa? Jadi sufi. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi membangun keyakinan mereka, membangun ibadah mereka, membangun ingkarul mungkar, itu semuanya di atas nas. Semuanya di atas nas. Kapan mereka bersifat lembut, kapan mereka bersifat tegas. Kapan mereka mengingkari dengan kalimat-kalimat yang tegas, kapan mereka merangkul dengan rangkulan yang lembut. Ya, itu semua dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dalil. Dan bukan selamanya lembut, enggak. Bukan gampar pipi kiri kasih pipi kanan, bukan begitu, ya. Kadang-kadang sebelum digampar harus digampar lebih duluan, itu juga boleh, ya. Tergantung dari apa kondisi, sesuai dengan penerapannya di dalam apa ketetapan syariat. Mafhum ya ikhwan? Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ila huna naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.